Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin menyapa jemaat GKB Kahal semua di tempat ini bisa lambaikan tangannya. Shalom. Yang di atas juga shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar pagi hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, saya tentu juga ingin mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025 dan selamat menyambut tahun yang baru tahun 2026 yang tinggal beberapa hari lagi kita akan masuki bersama-sama. Puji Tuhan, doa saya kita semua dalam naungan perlindungan kasih setia Tuhan. Apapun yang sudah terjadi tahun 2025, kita percaya Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita semua. Dan harus selalu kita yakin tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan tentu tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Theophilus Indra yang sudah memberi kepercayaan pada saya ya, kembali untuk sampaikan firman Tuhan. Baik, saya beri tema khotbah pagi hari ini yaitu Yesus sumber damai sejahteraku. Yuk kita baca sama-sama apa? Yesus sumber damai sejahteraku. Kita lihat ayat yang sangat terkenal di dalam Yohanes 14 ayat 27. Firman Tuhan ini kiranya jadi pesan Natal juga, tapi juga pesan-pesan Tuhan untuk kita memasuki tahun yang baru. Ya, lihat Yohanes 14 ayat 27, firman Tuhan katakan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Baca sama-sama kalimat terakhir, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mengapa? Karena Alkitab katakan dengan jelas, Tuhan sudah tinggalkan damai sejahteranya bagi saudara dan saya. Dan apa yang Tuhan berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepada kita. Dunia hanya bisa memberi sesuatu yang sifatnya sementara, tidak ada yang kekal, sesuatu yang fana, tetapi apa yang dari Tuhan itu kekal selama-lamanya. Apa yang dari dunia itu dari luar ke dalam. Jadi kalau yang di luar kita, di sekitar kita baik, uang banyak, oh hati kita sukacita, kita ada damai. Tetapi yang dari Tuhan itu mengalir dari dalam keluar, tidak tergantung dari apa yang ada di sekitar kita. Tidak tergantung dari apa yang terjadi, situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau nanti di rumah bisa membaca mulai dari ayat yang pertama, Fatsal 14 ini, Injil Yohanes. Karena dalam pasal ini dibagi dalam dua bagian besar. Ayat yang pertama sampai ayat 14 itu tentang rumah Bapa, tentang janji Yesus, tentang tempat tinggal yang Tuhan sediakan untuk kita kelak yang disebut sebagai rumah Bapa. Lalu ayat 15 sampai 31 di mana di dalamnya ada ayat 27 ini Yesus menjanjikan seorang penghibur. Nah, Saudara, kata damai sejahtera ini dari kata eirene yang artinya saudaraku selain damai tapi juga kelimpahan dan ketenangan, ya. Kelimpahan dan ketenangan. Selain kata damai itu sendiri artinya juga kelimpahan. Limpah dengan sukacita, limpah dengan kebaikan, limpah dengan segala hal-hal yang mulia. Ya, orang kalau limpah dengan damai, ada masalah sekitar kita, kesulitan hidup, kita nggak gampang panik, kita nggak gampang kemerungsung, kita nggak gampang khawatir. Karena cadangan damai dalam hati kita tuh melimpah-limpah. Bahkan dalam kesusahan, kesulitan kita masih bisa menghibur orang. Itu orang yang kelimpahan, ya. Mungkin kita secara materi nggak limpah-limpah, tapi kalau limpah dengan kemurahan hati, mungkin kita sekali lagi nggak limpah-limpah secara materi. Tapi kalau orang limpah dengan kemurahan hati, dalam kondisi seperti itu, kita masih bisa menolong orang lain. Itu namanya kelimpahan dengan kemurahan hati. Kita masih bisa memberi, itu kelimpahan kemurahan hati. Amin, saudara, itu eirene, damai, kelimpahan, ketenangan dalam hati kita. Ada di sini yang namanya Irene? Angkat tangan, ada? Ya,
Iren itu damai. Jadi kalau Iren kemerungsungan ganti nama barangkali saudara. Ya. Saudara itu ya. Nah saudara, bukankah Yesus sendiri di dalam nubuatan Yesaya dikatakan namanya juga disebut Raja Damai. Ya, Yesaya 9 ayat yang ke-6. Dan saya percaya semua kita pasti membutuhkan damai sejahtera. Setuju Bapak Ibu? Semua perlu damai sejahtera dalam hidup ini. Amin. Ya, saudara, ini penting sekali untuk kita pahami. Nah, saudara, berkenaan dengan suasana Natal, kita semua percaya bahwa Natal berbicara tentang damai sejahtera. Ya, berita kelahiran Yesus tidak dapat dipisahkan dengan rencana besar Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Saudara, di mana-mana kalau saya dapat kesempatan khotbah Natal di gereja tempat saya menggembalakan atau kemanapun saya pergi, kalau berkenaan dengan Natal, saya selalu kaitkan dengan karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Saya akan selalu beritakan itu, karena ini sebetulnya satu paket yang gak bisa dipisahkan. Ini bagi saya ya, kalau kita cuma merayakan Natal, Yesus yang lahir di dunia, tapi kita hanya melihat Yesus itu pribadi yang berbuat baik, membuat mujizat, membangkitkan orang mati, menolong orang, kasih makan orang, dan kemudian dia mati, tidak bangkit, dia mati untuk diri sendiri. I think Natal gak ada gunanya. Natal itu artinya hari kelahiran. Semua saudara juga bisa disebut punya hari Natal, hari kelahiran diri sendiri. Dari pengertian yang begitu luas akhirnya jadi semakin sempit. Lalu ketika disebut Natal, kita identik dengan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus cuma datang untuk dirinya sendiri, dia datang memang berbuat baik, menolong orang, tapi mati juga mati untuk dirinya sendiri, tanpa satu misi apapun, dan dia tidak bangkit, maka kita ada di tempat ini, saya pikir kita salah tempat saudaraku. Buat apa kita mengeluh-elukan nama pribadi yang mati dan tidak bangkit? Buat apa kita merayakan Natal yang dia itu pribadi manusia biasa saja? Nggak ada bedanya dengan nabi-nabi di perjanjian lama. Nggak ada bedanya saudaraku dengan rasul-rasul yang mati juga. Nggak layak untuk disembah. Tapi Yesus lahir ke dunia dengan satu misi yang ujungnya adalah untuk menebus dosa saudara dan saya. Untuk keselamatan umat manusia di dunia. Nah saudara, pada waktu saya mempelajari, mempersiapkan renungan ini, saudara, saya menemukan satu quote yang bagus sekali yang disampaikan oleh Ken Sande. Siapa dia? Dia adalah penulis buku The Peacemaker. Orang ini sudah menjadi pembicara, konselor, penasehat, khotbah juga di gereja, dan mendamaikan ratusan konflik, baik di bisnis, di keluarga, saudaraku, di gereja, di pelayanan organisasi macam-macam saudara. Nah dia punya satu kalimat yang bagus sekali saudara. Dia berkata begini, there are three dimensions to the peace that God offers to us through Christ. Ada 3 dimensi damai yang Kristus tawarkan, yang Tuhan tawarkan melalui Kristus. Apa itu? Peace with God, damai dengan Allah. Yang kedua, peace with one another, damai dengan orang lain, semua orang, dan damai dalam diri sendiri. Ya, yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Damai dengan Allah, damai dengan Tuhan. Yang kedua, damai dengan sesama. Dan yang ketiga, damai dengan diri sendiri. Mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu, Yesus datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga. Roma 5 ayatnya yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Perhatikan Bapak Ibu, sebab jikalau kita ketika masih seteru, ketika kita masih menjadi musuhnya Tuhan, ketika kita masih hidup di dalam dosa, diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya,
Kata diperdamaikan, saya coba terangkan di sini saudara, yaitu dari bahasa Inggrisnya reconcile, dari bahasa Yunaninya kata lasso, artinya pertukaran. Bilang sama-sama pertukaran. Terjadi pertukaran. Jadi ketika Yesus mendamaikan kita dengan Bapa di sorga, itu gambaran salib itu sangat jelas. Ya, harusnya kita yang mati di atas kayu salib. Tapi Yesus mau ambil bagian itu, ganti saudara dan saya. Itu kata lasso, saudara. Ditukar. Harusnya kita yang terkutuk. Yesus rela terkutuk bagi saudara dan saya. Sampai-sampai dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Harusnya kita yang dicampakkan. Harusnya kita ini yang dibuang, ditolak. Tapi Yesus rela tertolak demi memperdamaikan saudara dengan Allah Bapa di sorga. Ya, saya sebagai hamba Tuhan juga berkali-kali menjadi juru damai. Dalam beberapa konflik keluarga, rumah tangga, pelayanan, jadi juru damai. Jadi juru damai itu tidak enak loh saudaraku. Berhasil ya tidak dapat apa-apa, tidak berhasil disalah-salahkan saudaraku. Malah dicaci maki. Ya, repot jadi juru damai itu nggak gampang saudaraku. Nah saudara, itulah yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Ya, sukacita kita itu apa kalau jadi juru damai? Ya kalau berhasil dipulihkan, puji Tuhan. Kita ikut senang, itu saja berkatnya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yesus lakukan itu semua demi saudara dan saya. Dikatakan lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi dari sini saya bisa simpulkan begini, melalui kematiannya kita diperdamaikan, melalui kehidupannya kita diselamatkan. Itulah Natal. Itulah Natal. Sampai Yesus naik ke atas kayu salib, hari ketiga dia bangkit, sampai dia naik ke sorga. Itu satu paket yang gak bisa dipisahkan. Kolose 1 ayat 21 dan 22 berkata begini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22 dikatakan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sekarang kita umat-umat ciptaan yang baru, kita umat perjanjian yang baru, saudaraku, kita sudah menerima satu berkat yang luar biasa. Kita lahir di dunia, karya penebusan Kristus sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Bersyukur Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang kita nggak perlu kasih korban-korban binatang setiap tahun. Karena Alkitab katakan darah binatang tidak bisa menebus dosa manusia. Hanya darah anak domba Allah, firman yang jadi manusia yang turun ke dunia. Manusia Yesus Kristus yang tidak bercacat celah. Nah di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 dan 21 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah ini bagian kita saudara di ayat yang ke-20 dikatakan berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah ini sekarang respon kita. Kekristenan itu agama respon, bukan agama inisiatif. Semua yang ada dalam hidup kita itu karena kemurahan Tuhan, bukan inisiatif kita. Kita bisa berbuat baik itu pun karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kita ini cuma meresponi. Keselamatan itu Tuhan yang inisiatif. Setuju gak Bapak Ibu? Only by His grace. Sementara agama di dunia ini usaha manusia untuk mencari Tuhan. Kekristenan berbicara tentang usaha Allah
mencari Bapak Ibu Saudara dan saya orang-orang yang terhilang. Maka pesan Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus dan juga untuk kita semua, berilah dirimu tuh diperdamaikan dengan Allah. Kalau kita ada kesalahan, ada dosa, kita minta ampun. Kita mesti memberi diri ini diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, ini penting saudaraku untuk kita memahami. Supaya kita bisa mengalami satu paket utuh penuh rencana keselamatan yang Allah Bapa sediakan untuk kita semua. C.S. Lewis pernah berkata begini, God cannot give us happiness and peace apart from himself. Tuhan itu gak bisa kasih kita sukacita dan damai di luar dirinya. Ya, because it is not there. Karena gak ada dimanapun juga hal-hal yang seperti ini. Engkau gak akan pernah menemukan damai yang sejati di luar Kristus. Damai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Damai yang tidak bisa Anda dapatkan dimanapun juga. Walaupun Anda masuk toko yang namanya toko damai. Ya, di Tanah Mas ada toko damai. Siapa yang tinggal di Tanah Mas, saudaraku? Ya, coba masuk. Sumuk Bapak Ibu. AC-nya banyak yang rusak. Tapi memang toko itu murah. Wah, bingung cari barang di situ. Tapi ya risiko, mau murah, mau minta fasilitas yang AC dingin, ada banyak karyawan nggak ada. Di toko itu namanya toko damai. Tapi Anda cari beli damai di situ juga nggak ada. Pengennya cepat-cepat beli keluar. Selesai dapat keluar. Saudara, ini yang harus kita mengerti. Ingat, Kristus datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Dan saya percaya semua kita sekarang tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah berkat-berkat Tuhan. Kita tidak hidup di bawah murka Allah. Melalui salib Kristus, pengorbanan Kristus, kita sekarang diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Yang kedua, Yesus datang memperdamaikan kita dengan sesama. Roma 15 ayat 5 sampai 7. Roma 15 ayat 5 sampai 7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 7 ini penting. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin, saudara. Ternyata saudara, kerukunan itu merupakan satu karunia dari Tuhan. Kalau kita hidup menjadikan Yesus sebagai sumber damai sejahtera, maka sumber ketekunan dan penghiburan itu yang adalah Allah sendiri akan mengaruniakan kerukunan kepada kita. Orang bisa hidup rukun itu kasih karunia loh Bapak Ibu. Ya, keluarga-keluarga bisa hidup rukun itu kasih karunia. Apalagi di zaman sekarang ini. Terjadi banyak perceraian, percekcokan, pertengkaran. Bahkan anak-anak yang semakin berani melawan orang tua. Banyak juga orang tua yang gak tanggung jawab, tinggalkan anaknya begitu saja, telantarkan anaknya. Jadi kalau hari ini kita semua bisa hidup rukun itu kasih karunia Tuhan. Ada orang tua belum meninggal, anaknya sudah menuntut warisan, ada. Sampai gugat-gugatan di pengadilan, ada. Bapak Ibu, hari ini kalau kita bisa hidup rukun itu kasih karunia Tuhan. Caranya bagaimana kita bisa hidup rukun? Sebetulnya ayat 7 ini menjawab. Ya, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti apa? Kristus telah menerima kita. Pakai prinsip ini. Kalau kita selalu merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, merasa diri paling saleh, paling baik. Ingat, ketika Kristus menerima kita, itu terima apa adanya. Kebobrokan kita, kerusakan kita, kebrengsekan kita. Kristus terima kita apa adanya dengan segala kekurangan-kekurangan kita. Bisa nggak kita terapkan itu kepada saudara-saudara kita yang lain juga?
Menerima mereka bukan hanya kelebihan-kelebihannya, talenta-talentanya, karunia-karunianya, tapi juga kekurangan-kekurangannya. Terima sebagai bagian dalam tubuh Kristus. Kalau saya mengajar begini Bapak Ibu, ya supaya kita tuh bisa rukun. Tidak selamanya orang yang baik, yang nyaman, yang enak untuk kita bersahabat, itu baik juga untuk bisnis bersama. Hikmat, minta hikmat Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, supaya rukun ini supaya rukun. Gak selamanya orang yang baik, nyaman untuk kita ajak ngobrol, makan bersama, hangout bersama, itu nyaman juga untuk bisnis bersama. Karena saya seringkali temukan awalnya baik-baik, tapi begitu bisnis bersama, geger, ribut. Akhirnya hubungan jadi gak baik. Lebih parahnya lagi, gereja kena imbasnya. Waktu dealing bisnis gak libatkan gembala, gak libatkan pastoral, gak libatkan Tuhan. Begitu ada masalah, pelayanan terganggu, ditinggal, gak mau ini, gak mau itu. Wah, aku gak mau ketemu dia. Itu salahnya siapa ya? Salah kita sendiri kadang, kita kurang hikmat. Saya juga sering mengatakan di antara jemaat supaya rukun, jangan ada praktek utang-utangan saudaraku. Pinjem-pinjeman. Saya mengajar kalau Anda diberkati ada temanmu dalam kebutuhan untuk hidup nih ya, mau berkati aja. Gak usah pakai utang-utangan. Wah, misalkan dia mau pinjam 10 juta, Anda cuma mau kasih 500 ribu, 1 juta. Gak ada salahnya kan? Ini berkat buat kamu, udah gak usah pakai utang-utangan. Aku berkatin kamu. Enak kan Bapak Ibu? Dan kalau Anda sudah siap, oke tak pinjemin ya kamu sekian juta ya. Kalau saya ya, saudara harus siap dalam hati. Nek ora dibayar ya wis, enak saudaraku. Berani lakukan itu? Saya yakin yang utang berani, yang ngutangin gak berani saudaraku. Kalau saya oke, tapi saya gak mau lakukan itu. Lebih baik saya memberkati. Lebih baik saya memberkati. Ya, saya ingat betul saudaraku. Ya, waktu almarhum Petrus Agung itu hamba Tuhan tuh masih hidup, dia menasihati saya berkali-kali. Yohanes, pokoknya kamu kalau urusan gereja jangan utang bank. Tak inget-inget saudaraku. Jadi apapun yang terjadi saya nggak mau utang bank. Ya, karena risikonya sangat besar. Nah, apalagi dengan sesama, dengan jemaat. Kerukunan itu mahal loh Bapak Ibu. Bisa hidup damai. Itu mahal. Kita harus pelihara. Apalagi suami istri. Sekarang ini sedang tren. Pernah dengar gak istilah Bapak Ibu yang namanya grey divorce? Grey divorce. Grey itu menggambarkan rambut kita kalau udah semakin tua itu kan mulai berubah warna. Jadi grey. Apa artinya grey divorce? Perceraian yang terjadi di antara orang-orang yang seharusnya sudah memasuki usia lansia dan itu malah bercerai. Aneh kan Bapak Ibu? Di usia yang harusnya kita menikmati hidup tapi justru bercerai. Ini terjadi hari-hari ini di akhir zaman. Ini yang kemudian disebut grey divorce. Hati-hati Bapak Ibu. Suami istri kita gak mungkin bebas dari salah paham. Itu bisa aja terjadi kapanpun. Tapi mari kita berjuang untuk tunduk kepada firman Tuhan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ada hamba Tuhan yang terkenal di Amerika. Ya, oh kalau khotbah datang di Jakarta ribuan orang. Ya, dan rasanya saya mau sebut namanya gak enak lah ya. Biar bagaimanapun dia hamba Tuhan ya. Diurapi Tuhan luar biasa. Belum lama ini dia menyatakan menceraikan istrinya. Alasannya kadang saya gak bisa terima. Alasannya karena kesibukan pelayanan. Saya sampai gak habis mengerti. Dan ini perceraian yang kedua.
Maksudnya gimana, Pastor? Jadi sudah cerai dengan istri, ya, istrinya cuma satu, yang pertama kali dia menikah waktu muda, udah cerai, diperdamaikan, bisa berdamai. Sudah jalan sekian tahun, cerai lagi. Ya, istri yang waktu muda dia menikah. Akhir yang kedua nih, cerai lagi, saudaraku. Hamba Tuhan. Saudara, itulah sebabnya saya mau katakan kepada saudara, mari kita minta kasih karunia kerukunan itu dalam hidup kita. Terima segala kelebihan kekurangan pasangan kita. Seperti Kristus juga menerima kita, saling mengampuni. Ingat, rumah tangga itu proses pengampunan seumur hidup. Seumur hidup. Saya terima kelebihan istri saya. Jago masak, ya, multi talent, tapi saya juga harus berdamai dengan semua kekurangan-kekurangan dia. Menurut saya itu kekurangan, tapi menurut beberapa orang itu kelebihan. Apa, saudara? Suaranya itu keras sekali, saudaraku, kalau ngomong. Sehingga maaf, hari-hari ini telinga kiri saya ini sudah mulai kemampuan mendengarnya makin turun. Kenapa? Udah kena distorsi suara istri saya, saudaraku. Kalau istri saya yang khotbah, biasanya tuh saya duduk di sayap kiri atau kanan saya ini, dekat speaker gitu. Jadi sekarang belakangan saya agak menengah, saudara. Telinga saya itu bisa buk, buk, buk. Kalau istri saya khotbah, saudara, buk, buk, buk. Telinga saya, saudara. Jadi terpaksa saya ambil tisu, tak sumpeli. Itu aja masih tembus, saudaraku. Ya, tapi saya harus berdamai. Ya. Kalau lampu mati kan lumayan, enggak usah pakai mic, istri saya yang khotbah kan udah denger semua jemaat. Tapi satu kali saya ketemu ada teman, saya ajak ngomong, dia di kiri saya di kanannya, saya ajak ngomong gini, itu dia malah tutup telinganya gini, dia gini-gini. Loh, kok aneh ya? Kok telinga kanan dia ya? Lalu dia ngomong, sorry, telinga kanan saya ini udah nggak baik. Kalau ngomong kamu mesti dari kiri saya, dia bilang gitu. Oh, saya pikir-pikir kenapa saya kiri dia kanan. Memang saya kalau tidur itu di sisi kanan istri saya. Jadi saya kiri. Saya mau tanya, apa kamu tidurnya di sebelah kiri istrimu? Kan nggak baik, saudaraku, itu urusan dia. Ya, urusan dia lah, mau tidur kanan kiri. Ya. Saya penasaran aja. Sampai satu kali saya ketemu mereka pergi berdua, saudaraku. Ternyata kemana-mana yang nyetir istrinya, Bapak Ibu. Jadi telinga kanan teman saya laki ini yang error. Oke, yang ngerti-ngerti, nggak ngerti nggak apa-apa lah. Nggak penting. Bapak Ibu, kita mesti terima. Istri saya pun juga menerima kekurangan saya. Saya orangnya teledor, gampang lupa. Saya kadang bisa apa namanya, kalau udah punya mau, wah. Tapi dengan begitu kita bisa sinergi, kita bisa melayani sama-sama. Saudara, kita dipanggil untuk hidup dalam kerukunan satu dengan yang lain. Matius 9 ayat 50 berkata, Markus 9 ayat 50 berkata, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Dan katakan sama-sama apa? Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. This is a calling untuk kita semua, hidup berdamai. Gak ada hidup yang lebih enak kecuali damai dengan semua orang. Gak ada musuh, kemanapun kita pergi damai, tenang. Gak takut. Coba tampilkan gambar yang sudah saya siapkan. Tahun lalu saya bawa rombongan ke Holy Land. Bulan September kalau gak salah. Ya. Nah, ini foto saya dengan tim kami di sana, sudah di Israel. Ya. Yang paling kiri hitam itu namanya Modi. Ya, itu guide tour di Israel. Hanya di Israel, masuk di Palestina nggak boleh ikut dia. Namanya Modi, dia orang Ibrani asli, orang Yahudi, agamanya juga Judaisme. Itu Modi. Menguasai lebih dari 3-4 bahasa, saudara, macam-macam, pinter, bahasa Indonesianya fasih sekali. Ini
guide lentur kami di sana. Yang di samping kanannya itu namanya Stephanie dari Christmas Store. Dia yang membawa rombongan kami dari Indonesia ke sana, ya. Nah, di tengah itu istri saya, lalu di yang satunya tuh tentu lakonnya. Nah, saya maksudnya. Nah, yang samping kanan, saudaraku, itu namanya Mahmud. Dia orang Palestina, agamanya Islam. Jadi menarik, saudaraku. 1 Yahudi, 3 Kristen, 1 Islam. Saya udah berkali-kali bawa rombongan ke sana. Ini foto yang saya besarin, saya simpen, saya kasih figura. Yang lain yang magnet ya saya tempel-tempel di kulkas. Udah pada mulai rusak juga, saudara. Tapi yang ini saya benar-benar seneng. Karena baik orang Yudaisme, orang Kristen, orang Islam, kita bisa tuh hidup rukun bersama di sana, saudaraku. Ya, betapa indahnya hidup dalam kerukunan. Ini saya pakai juga untuk promosi. Siapa bilang ya harus selalu bermusuhan. Walaupun berbeda kepercayaan, kita bisa hidup rukun, kita bisa berdamai. Berhari-hari kita di sana, saudaraku. Kita pergi bersama. Mahmud ini tugasnya dia bus driver. Dia yang nyetirin kami. Gede, suruh orangnya besar. Baik. Mau hidup rukun Bapak Ibu? Jangan tinggalkan 2025 ini dengan kebencian, sakit hati. Dan Anda bawa masuk tahun 2026. Tinggalkan itu, ampuni. Ya, nggak ada berkat lebih besar kecuali kita bisa mengampuni. Pada waktu engkau mengampuni, sebetulnya engkau sedang melepaskan dirimu sendiri dari tawanan, dari belenggu kepahitan dan sakit hati. Ini pesan Tuhan untuk kita semua. Dan yang terakhir, yang ketiga, Yesus datang memberi damai dalam hati. Ya. Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Apa artinya kata amin? Ya, setuju, pasti. Ini doa saya juga buat jemaat Tuhan tempat ini. Allah sumber damai sejahtera menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai itu harus ada di dalam hati kita. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan juga mau kita punya damai dalam diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Syaratnya apa? Ingat, bukan soal makanan dan minuman. Bukan hal-hal bendawi duniawi, tapi ada kebenaran. Kalau ada kebenaran, ada damai sejahtera. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Harus ada kebenaran dulu. Yesus hadir dalam hidup kita, dialah kebenaran itu. Maka ada damai sejahtera dalam hati kita. Tenang. Ya. Ada orang bisa beli rumah mewah, tapi belum tentu bisa membeli kenyamanan di dalamnya. Ada orang bisa membeli mobil yang mahal, belum tentu bisa membeli sukacita di dalam mobil itu. Saya masih ingat gembala saya di Surabaya, almarhum Yeremia Rim. Beliau satu kali memberi ilustrasi yang bagus sekali. Ayo Bapak Ibu Saudara, pilih mana? Naik mobil yang mewah, bagus, mahal. Tapi yang suami noleh kanan, istri noleh kiri. Gak ada omongan, gak ada pembicaraan. Sepanjang perjalanan tegang. Atau pilih naik Vespa tua. Tapi suami lagi nyetir. Istri di belakang pegang perut suaminya. Ya, lagi nikah setahun begini. 20 tahun begini barangkali. Guyonan, gojek, ketawa. Bapak Ibu Saudara pilih yang mana? Siapa pilih yang nomor 1? Naik mobil mewah tapi tukaran terus? Tidak ada. Yang naik Vespa tua tapi guyonan terus? Angkat tangan? Tidak ada juga. Saya tahu Anda milih yang ketiga, naik mobil mewah dan guyonan. Saya tahu pikiran Bapak Ibu. Anda jemaat yang cerdas. Sama Bapak Ibu. Ya saya ini bukan terus anti
Apa? Berkat? Ya enggak lah, enggak salah berkatnya. Uang tuh enggak salah, cinta uang yang salah, betul? Enggak, maksud saya jangan jadikan hal-hal materi di dunia itu yang terutama. Makanya perhatikan baik-baik ya, konsep sukacita di dalam Tuhan itu bukan happiness, tetapi joy. Buah roh ditulis kasih, ya itu bahasa Inggrisnya joy, not happiness. Karena happiness itu konsepnya what happened, apa yang terjadi. Kalau semua keadaan baik-baik kita sukacita, uang banyak kita happy. Itu konsep happiness. Tapi joy itu enggak tergantung dari semuanya itu. Itu inside outside, dari dalam keluar. Itu joy. Maka buah roh itu bukan happiness. Kasih itu joy. Dan itu hanya bisa kalau kita punya kebenaran. Dan ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, papi saya itu punya anak rohani. Sekarang menjadi wakil gembala di tempat kami. Di gereja kami yang ada di Pederesan. Saudara, hari Selasa yang kemarin ini, saya ajak dia, Pak temenin saya Pak. Saya ada perayaan Natal di pinggiran kota Pati. Ya. Dan saudara, lalu saya bawa dia pergi. Berangkat saya nyetirin saudaraku. Kita sempat mampir di Kudus, ada keperluan, lalu berangkat lagi, saya tetap yang nyetirin. Nah begitu berangkat lagi dari Kudus, dia bilang gini, Pak aku tak istirahat sebentar ya. Nanti pulang gantian saya yang nyetir. Ya, teman saya ini namanya Pak Mariono. Oh ya Pak, silahkan istirahat. Saudara, dia mulai kursinya disandarkan, lalu dia menata tubuhnya, lalu saya hitung saudara. Saya ngitung, saya tahu teman saya ini luar biasa. Saya hitung, 1, 2, 3, 4, serius Bapak Ibu. Hitungan yang kelima, saya sudah mendengar. Serius Bapak Ibu. Hitungan kelima tuh dia sudah mapan, tidur enak. Wih, saya punya teman, harga ranjangnya itu 40 juta. Tapi kalau mau tidur, minum obat tidur. Tapi teman saya ini tidak perlu obat tidur. Begitu nempel, molor. Krok. Dia kaya raya, biasa aja. Dulu ketika dia masih muda, pernah dimintain tolong mami saya. Mar, tolong Mar. Genteng banyak itu, godong-godong, talang tolong bersihin. Dia naik. 1 jam tidak turun-turun. Mami saya panik, panggil-panggil. Akhirnya turun. Suwimen katanya. Mami saya tanya, lama banget kamu di atas. Maaf Bu, ketiduran. Saudara, di atas genteng yang panas tuh bisa tidur. Bu, Pak, saya cuma mau ingetin, damai itu di sini, bukan di duitmu. Saya rindu supaya setiap kita mengerti bahwa Tuhan juga mau kita ini hidup dalam damai. Filipi 4 ayat 7 berkata begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. NIV menggunakan kata guard, kata menjaga untuk kata memelihara di sini. Ya, Tuhan itu punya damai sejahtera yang sifatnya melampaui segala akal. Itu yang akan menjaga hati kita dan pikiran kita. Jangan sampai damai sejahteramu hilang dengan masalah kesulitan yang sedang kita hadapi. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita semua. Kalau kita setia, kita tekun berdoa, pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita kehilangan damai. Tahun 2026 ini ramalannya macam-macam. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu, dari kecil saya sudah diajak papi saya setiap akhir tahun mesti ikut ibadah tutup tahun. Dan saya kasih tahu dari zaman dulu saya dengar dunia dalam berita, belum ada medsos, TV jam 9 dunia dalam berita, papi saya lihat, saya juga kadang lihat. Saya kasih tahu, tidak pernah diramalkan tahun depan pasti lebih baik. Tidak pernah Bapak Ibu.
Sampai usia saya sekarang. Selalu diramalkan tahun depan ekonomi lebih sulit. Tahun depan akan ada bencana alam. Tahun depan akan ada begini, dan begini. Saya kasih tahu Bapak Ibu, tidak usah bingung. 2026 orang mau ngomong apa. Yang kita percaya Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan ada nabi ya, yang dia itu memperhatikan tentang tanda-tanda zaman. Dia hitung, saudaraku. Ini bukan soal jam lagi, bukan soal menit lagi, tapi detik. Kedatangan Kristus kali kedua itu soal detik. Itulah sebabnya yang penting sekarang kita persiapkan diri. Itu jauh lebih baik daripada Anda khawatir akan masa depanmu, akan hidupmu. Percaya. Kalau hari ini kita belum ada uang, belum ada yang kita harapkan, belum terjadi, ya mungkin waktunya belum tiba. Ada beberapa orang selalu mengeluh, iya Pak, tapi uang saya nggak ada. Saya bilang, sebetulnya bukan kurang uang, kamu kurang mengucap syukur, kamu kurang mencukupkan diri. Sebagian saya bilang, kamu terikat dengan utang. Ada orang-orang yang terikat, saudaraku, sekarang ini dengan money game. Ratusan juta hilang begitu aja. Siapa yang bikin masalah? Diri sendiri. Mari kita bertobat Bapak Ibu. Sementara pemain musik boleh maju ke depan, singer. Ya, Tuhan kasih damai yang melampaui segala akal kita. Jangan andalkan logika kita. Jangan andalkan kepikiran kita sendiri. Sifat damai sejahtera Tuhan yang ditinggalkan untuk kita itu melampaui segala akal. Sebagai rangkuman saya mau katakan sekali lagi, Yesus datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Yang kedua, dia memperdamaikan kita dengan sesama kita. Sesama itu artinya termasuk siapa? Orang tua kita, betul? Mertua kita. Setuju Bapak Ibu? Yang punya mertua, Natalan ini sudah dikunjungin belum mertuanya? Yang orang tuanya masih hidup, sudahkah diajak makan? Diajak makan perayaan Natal sama-sama? Sesama. Yang punya musuh, sudahkah kita berdamai? Dan yang ketiga, Yesus datang memberi damai dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, mari kita nyanyikan pujian ini, anugerah-Mu mempesonaku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.